Di alam yang murni, setiap tetes air mengisahkan perjalanan kehidupan. Ia membersihkan jiwa dan raga, membawa ketenangan bagi siapapun yang memahami maknanya. Inilah Fajar, seorang pencari ilmu yang hari ini menapaki jalan untuk memahami hakikat air dalam ibadah. Ia menyadari bahwa air lebih dari sekadar wujud fisiknya, melainkan elemen yang menghubungkan manusia dengan kesucian. Di sini, di tepian sungai yang hening, Fajar merenungkan satu pertanyaan mendalam. Apa sebenarnya yang membuat air itu murni? Bagaimana sifatnya mempengaruhi kesucian dalam ibadah kita? Kenangan masa lalu menyelinap dalam pikirannya. Suara perdebatan tentang air mustakmal dan air mutlak kembali terngiang, mengingatkan Fajar pada pentingnya ilmu ini. Dengan tekad mencari kebenaran, Fajar melangkah menuju surau. Tempat ini bukan sekadar bangunan, tetapi sumber ilmu dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sang ustadz tersenyum menyambut kedatangan Fajar. "Assalamualaikum Fajar. Apa yang membawamu ke sini hari ini?" Fajar menunduk hormat. "Saya ingin memahami makna air dalam ibadah. Banyak pertanyaan yang menggelitik hati saya." Sang ustadz duduk bersila, menatap Fajar dengan penuh perhatian. Air mutlak adalah air yang murni dan mensucikan. Seperti air hujan dan sumur yang jernih, belum tercampur zat lain yang mengubah sifat dasarnya. Bayangkan air yang turun langsung dari langit, mengalir tanpa celah. Itulah air mutlak, lambang kesucian yang sejati. Setiap tetesnya membawa keberkahan dan kebersihan. Sang ustadz mengambil segelas air dan meneteskan teh ke dalamnya. Meski air ini tetap suci, campuran seperti teh telah mengubah sifatnya. Karena itu, air ini tidak layak digunakan untuk bersuci. Air mustakmal, air yang telah digunakan dalam bersuci, walaupun suci, tidak selalu memenuhi syarat apabila kuantitasnya terbatas. Sebuah batasan yang harus dipahami agar ibadah tetap sah. Keseimbangan antara air murni dan yang telah digunakan menentukan kelayakan air untuk ibadah. Sebuah pemahaman yang membantu menjaga kesucian dalam setiap aspek kehidupan. Sang ustadz melanjutkan, air yang tercemar najis, seperti terkena kotoran, menjadi tidak layak untuk bersuci. Namun, bila jumlahnya sangat besar, 2 kullah atau lebih, dan sifat dasarnya tetap, maka kesuciannya bisa dipertahankan. Ukuran ini menjadi patokan penting. Kuantitas air memainkan peran dalam menentukan kesuciannya, mengajarkan kita keseimbangan dalam hukum-hukum bersuci. Jadi, kalau airnya banyak walaupun ada sedikit najis, apakah masih boleh dipakai? Benar, tapi harus pastikan sifat dasar airnya tetap tidak berubah. Itulah yang menjadi ukuran utama dalam kesucian air. Air hadir dalam berbagai bentuk dan sumber, dari alam yang murni hingga ciptaan manusia. Masing-masing memiliki aturan tersendiri dalam bersuci, sesuai dengan ketentuan syariat. Sang ustadz mengakhiri penjelasannya. Ingatlah, setiap jenis air memiliki karakteristik unik. Memahami ini membantu kita menentukan air mana yang layak untuk digunakan dalam ibadah. Ilmu yang didapat tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membimbing kita untuk melakukan ibadah dengan lebih tepat dan penuh kesadaran. Sebuah perjalanan ilmu yang tak berakhir. Setiap tetes air mengajarkan tentang kesucian dan keikhlasan. Seperti aliran sungai, ilmu mengalir, menyegarkan hati dan pikiran, membawa keberkahan bagi yang mencarinya. Semoga hati kita tetap murni, seperti air yang mengalir tanpa henti, membawa kebijaksanaan dan kedamaian. Karena kesucian bukan sekadar tentang air, tetapi juga hati dan niat yang tulus. Karena itu, tajamkan akalnya, kuatkan imannya. Kita akan menyelami samudera fikih. Kali ini kita akan menyelami lautan Fathul Qorib. Pada dunia Islam, Fathul Qorib amat sangat populer, sehingga mendapati julukan Tuhfah Mini. Jika kalian belum tahu asal-muasal kitab tersebut, silahkan cek video sebelumnya. Tapi maaf, kala itu editannya masih acak adul, sekarang juga masih.
Oke, setelah Mukadimah di Fathul Qorib, kita akan menjumpai judul pertama, yaitu Kitabu Ahkamit Toharoh. Isinya tentang hukum bersuci, baik mensucikan diri atau yang lain, seperti mensucikan wadah yang terkena kotoran hewan, misalnya. Tapi sebelum itu, kita disuguhkan sedikit definisi lafaz kitab. Secara bahasa, lafaz Alkitabu artinya mengumpulkan, merupakan bentuk masdar dari fi'il kataba ya'tubu. Sayang sekali apa itu masdar, tidak kita bahas di video ini. Sedangkan secara istilah, Alkitabu adalah nama untuk kumpulan dari beberapa jenis hukum. Jadi dalam struktur kitab fikih, kitab itu menghimpun berbagai hukum dalam satu bidang. Misalnya kitab syalat, berisi hukum-hukum tentang syalat. Adapun bab atau pasal membahas satu aspek tertentu dalam kitab tersebut. Misalnya, bab syarat-syarat syalat dalam kitab syalat. Bahasan yang pertama kali dalam Fathul Qorib adalah Thoharoh. Dimulai dari pengertian Thoharoh secara bahasa, yang berarti bersih dari perkara kotor. Sedangkan secara istilah, Thoharoh adalah perbuatan yang jika kita melakukannya, maka kita diperbolehkan sholat. Tahu kan perbuatan apa itu? Ya, benar. Perbuatan itu adalah wudu, tayamum, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Keempat inilah yang dikenal sebagai maqasidut thoharoh. Tidak hanya itu, wasilahnya pun ada 4 juga, yaitu air, debu, batu, dan samak.